Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Tuhannya, maka untuk mereka ini disediakan dua macam surga, dua macam kebahagiaan hidup. Pertama, kebahagiaan hidup di dunia, dan kedua, kebahagiaan hidup di akhirat. Maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kamu dustakan? Ar-Rahman 46 dan 47. Alhamdulillah wassyukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah masih berikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kemampuan, dan kita juga hadir di masjid yang kita cintai ini di bulan Ramadan 1443 Hijriah, hari terakhir pada puasa, hari yang ke-17 bagi yang melaksanakan puasa, dimulai pada hari Sabtu ya, dan 16 bagi yang mulai hari Minggu. Ada juga hari ini sekarang puasanya yang ke-18, karena mulainya 2 hari sebelum jadwal pemerintah. Biasanya di Pasar Baru selalu masuk TV, dan juga di Sulawesi Selatan. Aduh kini ku baru malam sampai balik, karena lah pasti barang 4 bulan ku baru bos. Itu untuk saudara-saudara Pak yang di pinggir-pinggir pantai di sebelah sini. Aduh orang sampai kini alur bulan. Upaya masuk-masuk pasar banyak yang mulai sampai sekarang. Yang mulai hari Sabtu sekarang 17, yang mulai hari Minggu itu baru 16, yang Islam KTP langsung lebaran dan viral. Itulah kondisinya. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan iman karena kita merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini malam terakhir mudah-mudahan. Peringatan Nuzul Quran yang kita lakukan malam ini adalah malam terakhir. Tidak ada malam sore. Walaupun ada malam Selasa besok ini, minggu besok, itu bukan malam ini. Jadi beruntunglah kita yang hari ini hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Kenapa? Karena kita lah yang akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Apalagi ini bulan Ramadan 1443 Hijriah.
Imam Al-Ghazali mengatakan di bulan Bapak, terkala ada di antara kita yang mendengarkan pengajian agama 1 jam saja, maka sama faedahnya dengan sholat sunnah 200 rakaat. Kalau 2 jam kita ceramah, maka 400 rakaat. Tapi kita tidak salah mengutur. Kalau betul 5 berarti itu sudah. Semakin banyak kita mendengarkan pengajian, itu artinya kita mendapatkan siraman rohani. Kalau tidak pernah sama sekali kita mendengarkan pengajian, maka kata Imam Al-Ghazali, sholat hanya 4 takbir. Apa sebenarnya takbir? Sholat mayat. Jadi kalau ada orang lampu itu hari sangat banyak video-video penceramah, tulisan-tulisan dakwah, tidak pernah punya tersentuhnya mendengarkan pengajian dan tersentuh membaca pengajian, maka sholatkanlah dia 4 takbir. Artinya dia sudah mati rasa. Jadi hari ini kita bersama-sama hadir dan kita memperingati nuzul Quran. Ibu dan bapak, salah satu nama lain dari bulan Ramadan itu adalah Syahrul Huda, bulan petunjuk. Ayat dibacakan oleh Ustaz kita tadi, mula lama usul beliau, dulu tikonya sangkuma sedikit dulu, belakang lah salihkan lalu dibumi di mana ofisial atau ya kafilah tekil 500 di bawah, kira lah video gitu. Punya anak luar biasa. Nah, jadi hari ini kita bersyukur pada Allah, kita memperingati nuzul bulan Syahrul Ramadan, yang bulan Ramadan itu unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Makanya Ramadan dikenal dengan nama Syahrul Huda. Ramadan dikenal juga dengan Syahrul Ibad, bulan ibadah. Segala sesuatu yang kita lakukan ibadah itu berlipat ganda itu bulan Ramadan. Bahkan ada riwayat yang mengatakan walaupun hadisnya hadis kata orang hadis dhaif, perbuatan-perbuatan yang tidak dipandang ibadah di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu dianggap ibadah. Namun di saat ibadah, tidur kamu di bulan Ramadan itu ibadah. Tapi tidur yang malam, tidur yang sejenak, sejam 2 jam atau 3 jam. Bukan tidur sudah makan sahur, kalau jago kita sekadar pukul itu. Nah, itu bukan naum di semua ibadah. Wasuntu tasbih, orang yang diam itu dalam bulan Ramadan sama dengan bertasbih. Kenapa? Karena terbebas kita dari bergunjing, terbebas kita dari fitnah, domba dan sebagainya. Pokoknya wasuntu tasbih. Bahkan lebih dari itu bulan Bapak di bulan Ramadan ini ada satu lagi faedahnya. Bau nafas bulan yang berpuasa itu kata Allah sama dengan dari diskusi rihil mis, sama dengan bau minyak kasturi. Ini kalimat hadis kursi. Bau nafas bulan yang berpuasa itu di bulan Bapak di sisi Allah sama baunya itu setara dengan minyak kasturi, minyak dari sadut. Yang tentang menangani minyak kasturi, pada jaga 2 kilo, makan 1 kilo sahur, 1 kilo berokok. Walau tolin amin, mana lagi adanya. Ingat di sisi Allah. Jadi Ramadan Syahrul Nubuwah, Ramadan juga Syahrul Kufran. Ramadan adalah bulan pengampunan. Maqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang memuasakan mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, penuh pengharapan, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Hanya di bulan Ramadan Syahrul Kufran. Yang ketiga, Ramadan juga dikatakan dengan Syahrul Fatah. Ramadan sebagai bulan kemenangan. Lisawmin farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 macam kemenangan, kebahagiaan. Pertama, disertakan saumi Idul Fitri, ketika dia merasakan nikmatnya berbuka puasa, baik berbuka hari demi hari hingga berbuka nanti di Idul Fitri.
Dan kedua adalah kebahagiaan liqa yaumi rabbi, ketika nanti kita bersama-sama melaporkan kepada kuasa kita kepada Allah di hari akhirat. Jadi Ramadan juga namanya Syahrul Fatah. Ramadan juga dikenal dengan nama Syahrul Jihad, bulan pertempuran. Karena Ramadan adalah bulan peperangan yang kita tidak tahu lawan kita ada di mana. Tidak tahu orang yang sekolah apa, puasa atau tidak tahu. Kenapa? Karena yang bertempur itu diri kita sendiri. Yang tahu bahwa puasa itu Allah adalah Allah. Makanya Syahrul Jihad. Maka Allah katakan dalam diskusi, Saumuli wa ana ajizibi, puasakan untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran kepada. Dan yang kita bahas hari ini adalah Ramadan sebagai Syahrul Huda, bulan petunjuk. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Ibu dan bapak, dalam pengajian malam hari ini kita akan ungkapkan kepada ibu dan bapak semua apa saja hikmah, apa saja keistimewaan Al-Quran itu yang bisa kita ambil sebagai dalam rangka peringatan nuzul Quran. Ini yang kita sampaikan dalam kesempatan ini. Ibu dan bapak jamaah yang berbahagia, yang pertama keistimewaan dari Al-Quran itu adalah Al-Quran diturunkan dimulai dari Al-Fatihah dan diakhir dengan surat An-Nas 114 surat, ada 30 juz, diturunkan dalam 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari secara berangsur-angsur. Ini keistimewaan yang pertama. Bisa saja Allah itu bulan bapak menurunkan Al-Quran sekaligus, bisa. Kenapa tidak diturunkan sekaligus saja kepada Nabi Muhammad? Inilah rahasia yang luar biasa. Karena kalau Allah turunkan Al-Quran itu sekaligus, maka mungkin tidak siap pikiran manusia, tidak siap pula Rasulullah Muhammad SAW menerima itu. Kalau sekaligus, kenapa? Karena turunnya Al-Quran itu kadang-kadang tidak ada sebab dan akibatnya. Ada namanya asbabun nuzul. Ada sebab turunnya. Ketika Rasulullah dihadapkan dengan pertanyaan dari para sahabat, bingung Rasulullah jawabannya. Kemudian datang petunjuk dari Allah, Al-Quran, asbabun nuzul. Ketika ada sesuatu mungkin yang perlu dijelaskan oleh Rasulullah menjawab persoalan umat, maka di situ Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Jadi secara berangsur-angsur. Dan para sahabat pun itu juga sangat mudah menangkap maksud dari turunnya Al-Quran itu. Jadi ini yang pertama, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur 22 tahun lamanya, baik itu di Mekah maupun di Madinah, tidak secara sekaligus. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu dan bapak, ternyata orang yang membaca Al-Quran itu akan diberikan pahala dan ganjaran yang luar biasa. Apalagi bulan Ramadan kita katakan tadi adalah syarat bulan ibadah berlipat ganda. Satu huruf ayat Al-Quran yang kita baca di bulan Bapak itu bernilai 10 di bulan lain, tapi di bulan Ramadan menjadi tambah 40 lagi. Dan itu satu huruf. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim 3 huruf. Dibaca imam dalam sholat di bulan Ramadan, maka menjadi 50 kebaikan kali 3, 150 kebaikan. Ini keistimewaan Al-Quran. Satu huruf ayat Al-Quran itu kita baca di bulan Bapak itu berpahala, namanya kebaikan. Jadi kalau 3 huruf saja dibaca, 3 kali 50 kebaikan menjadi 150 kebaikan. Artinya semakin panjang sebenarnya imam baca ayat, semakin ganda pahala dan kita terima. Ambo sempat menjadi MC di Masjid Raya Sumatera Barat 4 hari kemarin. Itu di Masjid Raya Sumatera Barat 5,5 juz setiap malam. Di Siti Rahmah itu 1 juz 1 malam.
di Masjidil Haram juga satu malam. Besar pahalanya. Jadi semakin panjang, semakin bagus pahala kita dapatkan. Apalagi kalau membaca adalah bahasa yang kalau bahasa Sulima maksudnya kan, mikrofon bisa dirancang dulu, betah gitu. Nah di sebagian tempat bulan Bapak mungkin karena suara ilmunya tidak bagus, mungkin banyak memilih-milih aja Pak. Asal panjang itu baca ayat imam kita bisa bawa batu orang kiri kanan. Itu penyakit bersama. Laki kaki sebelah kemudian batu-batu akhirnya imam maklum. Masyarakat kebal asal Allah kebal. Tak pakai punya dengan saset suratnya. Jadi keistimewaan Al-Quran yang kedua itu bulan Bapak. Kalau kita baca Al-Quran maka kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Nah itu yang kedua. Yang ketiga bulan Bapak, sholat tidak akan sah kecuali kita tidak baca Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu menjadi rukun dalam sholat. Kalau kita tidak baca Al-Fatihah, kita sholat sendirian, maka tidak sah sholat kita ulang lagi, kecuali kita berimam atau kita menjadi makmum. Surah Al-Fatihah inilah surah yang paling tidak pernah bosan kita seumur hidup bulan Bapak. Coba bayangkan saja umur bawah 7 tahun mungkin yang kita kamu saji ataupun kita mulai sholat 17 rakaat kita baca Al-Fatihah satu hari 17 kali seminggu, kali sebulan, kali setahun. Ada yang sampai ini orang macam bosan mendengar Al-Fatihah? Tidak. Tapi cobalah lagu-lagu yang ngetren mana, ini namanya penyanyi Minangko mendunia. Ada namanya penyanyi Minangko Arif namanya. Satu lagu yang ditayangkan itu jutaan orang mendengarnya. Terutama lagu Haruskah Aku Mati. Itulah 120 juta yang nonton. Orang Minang pun 20 juta loh. Tapi nama nonton lagu itu 120 juta. Sekarang Minang sudah menjadi barometer musik rock internasional. Ini lagu orang Minang penciptanya, yang biasanya dan aransemen itu dekirian namanya, selalu itu. Nah, terakhir ke Buku Derita Ipang. Nyanyi apa itu? Ipang, Aprilian, boleh sepuluh Bapak. Tapi lagu itu hanya kadang-kadang bisa bertahan setahun. Wah nyanyikan kalau bisa tahu kurikulumnya atau bosan, dan betul kan. Tapi kalau Al-Fatihah tidak pernah bosan kita mendengarkannya. Inilah hebatnya Al-Quran itu. Al-Quran itu bagaikan puitisasi. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na kabizrak oksujum wadin wazitu batu disini. Nah terus aku ujung Ar-Rahman annama Al-Quran khalaqal insan annama Al-Bayan ajujum. Itu hebatnya Al-Quran. Tidak pernah kita bosan mendengarkan Al-Quran itu, apalagi Al-Fatihah. Mungkin tidak terhitung pada jumlah kali yang kita mendengarkan, membaca. Itu dalam sembahyang 1/7 rakaat. Belum lagi kita berdoa. Awal baca doa kita Al-Fatihah itu mendoa untuk nikah itu Al-Fatihah itu baca. Ada nama nikah itu tidak Al-Fatihah itu. Tidak pernah bosan kita mendengarkan Al-Fatihah. Itu salah satu keistimewaannya. Bahkan di bulan Bapak kalimat Allahu Akbar inilah kalimat yang tidak pernah sedetik pun tidak diperdengarkan di alam semesta ini. Apa buktinya? Sebentar pun kita sholat isya diawali dengan azan. Azan Allahu Akbar di pukul jam terus jam 8 malam itu jam setengah 8 azan isya. Setengah 8 lewat ibu Bapak isi kumpul sedang mengucapkan la ilaha illallah disambut oleh azan nanti di doa Allah Akbar itu dibaca. Sudah azan yang di doa Allah akan berakhir disambut orang azan isya di sisi kalimat Allah Akbar juga dibaca
azan Isya di Bukit Tinggi, di Pasaman, di Musim Kambing, di Riau, di Kota Mampang, di Medan, Aceh, sampai di India. Sehingga azan subuh kita di situ, maka sampai dan nomor azan Isya. Bayangkan 1 detik tidak pernah ada berhenti kalimat azan atau kalimat Allahu Akbar diperdengarkan di alam semesta. Masya Allah. Itu hebatnya keistimewaan dari Al-Quran ataupun juga ayat-ayat yang Allah berikan dalam Al-Quran. Ibu dan bapak jamaah yang berbahagia, itu yang ketiga. Yang keempat, Al-Quran itu terus terpelihara dan terjaga dari berbagai bentuk pengulangan, penambahan, perusakan atau upaya perubahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini janji Allah. Belum ada sejarah yang punya bapak ada orang yang bisa mengganti-ganti, menambah-nambah ayat Al-Quran ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang menjaga itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kitab suci agama lain. Kalau kitab suci agama lain sesuai perkembangan zaman dirubah. Apakah Injil, apakah itu yang lain-lain, sudah soal pun atau dari agama lain, itu bisa saja baik berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi kalau di Al-Quran itu akan berlaku sepanjang zaman dan tidak akan pernah bisa berubah satu huruf pun. Jumlah huruf dalam Al-Quran itu semua lengkap, tidak bertambah. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu dan bapak, para penghafal Al-Quran itulah yang menjadi benteng dari kemurnian Al-Quran itu. Sehingga mudah anak-anak kita yang baru 2 tahun, 3 tahun, bila bisa menghafal Al-Quran, itu hebat. Tapi kalau mohon maaf, Injil rasanya belum ada orang yang hafal Injil itu, catatan itu. Tapi kalau Al-Quran banyak yang sudah hafal. Nah, jadi Al-Quran itu selalu terpelihara. Walaupun banyak di zaman Rasulullah pun juga ditantang, apakah ada yang sanggup untuk merubah isi Al-Quran, membuat seperti Al-Quran ini? Silakan ditantang oleh Rasulullah, tidak mampu. Kenapa? Karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kalimat-kalimat yang Allah ucapkan, kalimat-kalimat yang Allah firmankan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk kita amalkan secara bersama. Itu yang kedua. Yang kelima, Al-Quran terbebas dari berbagai bentuk kontradiksi, jadi berlaku sepanjang zaman. Tidak ada istilahnya apapun yang terjadi di zaman ini tidak ketemu dalam Al-Quran. Bahkan adanya orang datang berangkat ke bulan, itu juga ada dalam Al-Quran. Ada temuan orang jasad Fir'aun itu ternyata masih ditemukan seperti itu bentuknya. Ternyata ada dalam Al-Quran. Ketika ditemukan oleh di Nat Geo di televisi yang alam itu, ada sebuah fenomena yang luar biasa menarik. Ada air tawar di dalam air laut. Jadi ada air tawar di dalam air laut yang asli. Ternyata Tuhan Bapak Al-Quran sudah ada menerangkan seperti itu. Marut al-Bahrain di Jalan Taqiyah, ada 2 laut yang terpisah. Sehingga masuk Islamlah yang merekam itu masuk di dalam laut, tiba di dasar itu berubah air menjadi air tawar. Di mana bisa ditemukan itu? Hanya dalam Al-Quran Karim. Artinya Allah ditemukan sekarang ayatnya dalam laut. Itu hebatnya Al-Quran, berlaku sepanjang zaman. Nah, ada lagi Profesor Kajasek dari Thailand bersama murid-muridnya, heran, bagaimana
apa sih ilmunya ketika tangan seseorang yang luka bakar, lalu kemudian kenapa bisa sembuh sendiri gitu, tanpa diobati pun akan sembuh? Heran. Dia bertanya kian kemarin ke profesor manapun di dunia, tidak ketemu jawabannya. Akhirnya dia bertanya ke salah seorang profesor muslim. Apa jawaban profesor muslim? Lihat surat An-Nisa ayat 60. Dicarinya. Ternyata orang-orang yang diazab oleh Allah di neraka, kulitnya terbakar, lalu kemudian diganti lagi kulitnya. Dengan dasar itulah maka dia tahu ternyata kulit manusia bisa diganti seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru manusia Islam. Seorang profesor Prajakseta dan namanya melakukan penelitian bersama 5 muridnya di karena ayat Al-Quran itu. Kenapa berlaku sepanjang zaman? Itu hebat Al-Quran. Satu lagi bulan apa? Dulu ketika KTKT sama Nambo KTKT dengan Jirka Abadi itu Jirka Abadi. Itu kami menerjemahkan alif lam mim, alif lam ra, nun, ta, sin, mim. Itu terjemahannya adalah hanya Allah yang tahu maksudnya. Itu saja. Tapi ternyata karena Al-Quran adalah berlaku sepanjang zaman, ditemukan sekarang ada solusinya hari ini. Masuk kepada kita, ada dokter yang mengkaji itu. Kenapa? Karena ditemukan ternyata kalimat-kalimat di awal Al-Quran seperti alif lam mim, alif lam ra, ta, sin, nun, toha itu bermula dari hasil dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alaiha tis'ah asar. Padanya ada 19, ada angka 19. Ternyata kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya berjumlah 19. Itu angka 5. Bilangan 5 hanya bisa dibagi dengan angkanya sendiri dan angka 1. Maka ditemukanlah oleh doktor yang menjadi disertasinya kalimat alif lam mim dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, berapa jumlah huruf alif, alif lam dan juga mim dalam Al-Baqarah, semuanya akan habis dibagi angka 19. Berapa huruf to jumlahnya dalam surat Toha, berapa huruf ha yang ada dalam surat Toha, semuanya angka itu, maka dia akan bisa dibagi menjadi angka 19. Padahal itu bilangan 5. Surat Nun, to, sin, mim, alif lam ra, itu banyak ayat-ayat yang seperti itu. Jadi kalau dulu kita hanya mengartikan hanya apa itu maksudnya, sekarang kita paham maksudnya. Itu adalah salah satu keistimewaan Al-Quran yang berlaku sepanjang zaman. Jadi apapun teknologi yang ditemukan orang besok-besok ini, maka semua sudah ada dalam Al-Quran. Itu keistimewaan Al-Quran yang berikutnya. Kini mereka canggih teknologi dan pamonya melakukan suku permintaan. Ada namanya challenge kan? Dia tahu challenge kan? Ketika awalnya yakin bahwa aku awal kecil wasit, awal pakai tangan. Maka dalam 1 menit akan keluar sebuah video challenge. Kamera ada yang menerima, maka akan ketahuanlah bahwa bola itu betul-betul masuk atau out, walaupun hanya 0,5 mm. Challenge. Ronaldo menendang bola masuk ke gol, tapi dibatalkan oleh wasit. Orang protes, saya juga protes karena mau support dengan cara main Ronaldo. Tapi itu hanya berselang 1 menit 2 menit. Kenapa? Setelah itu di bulan Maret kita menyaksikan replay tayangan ulang. Itu teknologi hari ini. Wah, ternyata betul Ronaldo sudah berada pada posisi offside, sehingga wajar wasit mengatakan dia tidak sah golnya. Itu hebat. Cari dulu di Mandalika orang melaksanakan MotoGP, kecepatan 330 km per jam di dalam garis lurus finish. Tidak tahu kalau Martoa pun akan mungkin bisa melihat siapa yang menang. Tapi akhirnya dibuka tayangan video yang bisa menghentikan
kecepatan 1000 per detik itu. Kenapa? Karena 330 km per jam itu 1 detik kecepatan motor itu adalah 100 meter. Dalam 1 detik itu 100 meter dalam Honda. Hanya bisa dibuktikan dengan menghentikan atau mengangkat perjalanan kamera. Itu teknologi hari ini. Tapi ternyata Al-Quran telah berbicara demikian. Surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka suatu hari nanti mulut kamu akan terkunci rapat, tangan kamu akan berbicara, kaki kamu akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, dari semua perbuatan yang telah kamu lakukan. Teknologi Allah. Jadi kita akan berbicara, tapi tangan kita akan jadi saksi. Itulah teknologi. Buktinya benar bapak, kemudian kawan hasil panen Ustaz, anak dakwah sampai beliau pernah koma 3 bulan karena penyakit asam lambung yang dideritanya, sehingga dia koma di rumah sakit yang Jambi. Udahlah pada kapan memungkinkan mati, sila tipus itu mengucapkan kalimat terakhir, la ilaha illallah. Ini tahu pun mati lagi jadi salah tipu insan namanya. Sehingga kami kelari itu dengan temannya malaikat maut. Sebab kalau ditipu oleh sakaratul maut, tipunya itu sama tidak. Itulah yang pegawai dari ikan biru semua dengan aku. Datangnya dan dibaca dulu tak gitu kan, nasib mampu yang sedang koma sudah 3 bulan. Tapi dia belum meninggal, sekarang masih hidup. Apa kata nasib mampu? Setelah dia 3 bulan itu, maka dia sadar. Setelah sadar itu bulan dapat diungkapkanlah kepada kita bahwa selama 3 bulan itu dia merasakan kehadiran dari surah Yasin itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini sebagai penonton. Di depannya ada layar infocus seperti layar tancap. Ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa koma itu perbuatan baik yang dia lakukan dan perbuatan salah yang dia lakukan selama 3 bulan. Kalau pun Nabi saya mendengar langsung cari di YouTube, bukan YouTube kerja. Cari nanti di Rifki, di Faisal, namun wawancara sama Nazir itu. Bila ungkapkan betul Rifki luar biasa. Apapun perbuatan salah yang dilakukan, tayangan dari Allah memberikan fokus. Kamu bisa melawan, kamu yang bisa menyaksikan. Dan satu hal yang mungkin untuk kamu masih hidup. Kenapa? Ada satu peristiwa yang dia katakan, yang ini tidak mengira itu kesalahan. Jadinya pulang Honda, pulang celana, talangkah dengan MB ulang itu sangat isi air. Air hujan tak pulang, talangkah dengan terserah itu. Ini dalam satu kira keluar dan di rumah mengutuk sialan melanggar kalau bayar membuat itu yang ditayangkan di fokus di depan dia ketika dia sedang koma. Akhirnya ketika dia sudah sadar, orang yang pertama dijumpai dan cerita itu adalah ibu itu. Bu, ya Ustaz, saya tahu bu pernah kejadian bu, apa itu? Ibu mengampu air hujan, tahu-tahu ada orang yang melanggar itu di sini. Dia aku bilang Ustaz, siapa Ustaz? Ambu. Kita kira-kira apa kata Ustaz? Itulah petunjuk yang Allah sampaikan kepada Allah ketika pada masa koma. Itu dunia baru berubah, masih hidup baru. Dan ada lagi cerita yang kita ungkapkan, kisah nyata orang yang sudah mati suri, hampir jauh mati, siap-siap orang dimandikan, tahu-tahu hidup juga. Nah itu juga bagian dari bagaimana teknologi Allah Subhanahu wa taala surat Yasin itu. Jadi canggih mana kini, setinggi apapun kecanggihan ilmu pengetahuan manusia, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maka itu baru kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Calon dari nomor ada pelaihan, ada dengan mulai Ronaldo, kemudian Mandalika dan seterusnya, itu baru kecil di mata Allah. Kenapa? Karena ada teknologi Allah yang luar biasa akan diperlihatkan kepada kita semua. Kita akan tertutup mulut kita, tangan
kita akan berbicara, kaki kita akan menjadi saksi. Ibu dan bapak jamaah yang berbahagia, itu yang kelima. Yang keenam, apa keistimewaan Al-Quran? Al-Quran mudah dihafal. Kita luar biasa melihat Ustaz Adi Hidayat. Kadang-kadang yang baca Al-Quran itu posisinya sebelah kanan bagian atas, sebelah kiri bagian bawah, hafal ya. Anak-anak sekarang kita lihat di RCTI, coba baris sekian halaman sekian, mundur 5 baris, hafal ya. Jadi waktu ibu dan bapak itu sudah bisa menjadi alat scanner. Rasulullah SAW juga punya itu dia scan ya. Jadi bicara saja punya pada Al-Quran. Jadi teknologi scan itu sudah ada dalam mata kita. Bahkan telinga kita juga luar biasa scan yang boleh bapak. Saya kenal dengan salah seorang kodi kita namanya Khairul Rizki. Beliau dari sejak lahir itu tidak bisa melihat, buta, masih hidup orang. Jadi pada perayaan itu selalu menjadi utusan di Sumatera Barat lomba habis tingkat nasional. Khairul Rizki buta sejak lahir, hanya punya kemampuan pendengaran telinga. Tapi apa yang terjadi pada bapak? Luar biasa telinganya ini. Telinganya ini mampu men-scan bacaan ayat Al-Quran. Bahkan sampai sekarang beliau sudah hafal 21 juz. Subhanallah, masyaallah. Hanya mengandalkan telinga. Mereka mampunya Allah. Bulan yang betul pernah mau tidak pakai braille itu. Hanya mengandalkan telinga. Didanyakan dengan MP3 bisa dihasil 20 kali telinganya lah hafal. Dan itu dari ayat yang pertama sampai juz ke-21 dia sudah hafal. Dan itu selalu langganan juara tingkat nasional. Scan telinga, scan mata. Jadi Al-Quran salah satu keistimewaannya adalah mudah dihafal. Apa yang kita hafal ketika zaman kita SD dulu, kini masih ini ya. Itu hebatnya. Tapi cobalah yang pelajaran-pelajaran lain itu sudah di luar dalam kita, tidak mampu kita mengingatnya. Tapi Al-Quranul Karim itu sangat mudah kita mengenangnya. Itulah kehebatan dari Al-Quran, salah satu keistimewaannya kepada kita semua. Yang terakhir di bulan Bapak, Al-Quran adalah memberikan pengobatan kepada orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bahwa Al-Quran itu memberikan syifa, pengobatan terhadap orang-orang yang beriman. Kadang-kadang tanpa kita sadari dengan kita baca Al-Fatihah saja sembuh penyakit kita. Banyak kadang-kadang hanya pada terus hanya dengan botol minuman saja dibaca Al-Fatihah sembuh. Itu karena memang Al-Quran itu sebagai obat. Nah, jadi itu bisa dipergunakan ibu dan bapak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi oleh karena itu ibu dan bapak sebagai momentum kita peringatan nuzul Quran pada malam hari ini, maka mari kita ambil hikmah dari peringatan nuzul Quran ini, keistimewaan Al-Quran untuk kita amalkan. Ada 4 wajib kita kepada Al-Quran, memiliki Al-Quran. Yang kedua adalah pandai baca Al-Quran. Yang ketiga pandai menerjemahkan Al-Quran. Dan yang keempat itu adalah mesti kita mengamalkan Al-Quran. Mungkin kita sama-sama punya Al-Quran di rumah masing-masing. Mungkin kita sudah bisa baca Al-Quran, tapi mungkin kita belum begitu sempurna bisa menerjemahkan Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran. Makanya mari kita bersama-sama beriktikaf dalam diri kita, bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran dimanapun kita berada. Karena orang akan selamat dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama